Saudara, jumpa dengan saya, Oti Priambodo, bersama dengan Pendeta Eslo Laudin Manik dalam program Sang Pemenang. Dan kali ini kita akan melihat sebuah tema berkaitan dengan anak-anak dewasa dari perceraian, dan kita akan membahas mengenai merindukan kasih sayang seorang ayah dalam diri orang-orang dewasa dari keluarga orang tuanya yang mengalami perceraian. Selamat mendengarkan. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Baik Pak Oti, bagaimana dengan Pak Oti? Kabar baik, puji Tuhan. Ya. Ya, kita akan kembali lagi membicarakan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah perceraian Pak Pendeta Manik. Ya. Jadi kita lihat bahwa kemarahan adalah salah satu dari bagian yang merupakan dampak dari seseorang yang ditinggalkan oleh sebuah perceraian. Ya. Selain kemarahan, nah apakah ada hal lain yang juga nantinya ya bisa berdampak pada seorang anak dewasa yang tumbuh dalam kehidupan kedua orang tua yang bercerai, Pak Pendeta Manik? Iya. Ketika orang tua bercerai, anak laki-laki dan perempuan dapat memiliki masalah kemarahan ya. Namun masalah hubungan dengan orang tuanya. Mereka menghadapi masalah merindukan kasih sayang seorang ayah. Bagi pria, kemarahan cenderung untuk keluar dengan cara yang lebih negatif atau destruktif. Bagi gadis-gadis dan perempuan, merindukan kasih sayang ayah cenderung untuk keluar dengan cara yang lebih negatif atau destruktif. Ya, ini ada satu istilah yang bagus nih. Masalah merindukan kasih sayang ayah. Ini bagaimana nih maksudnya? Begini, secara sederhana yang dimaksud masalah ini adalah rasa lapar atau kerinduan untuk memiliki seorang ayah. Hal ini disebabkan karena merasa ditinggalkan setelah perceraian dan ini mempengaruhi baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Sebagai satu contoh saya memiliki relasi yang indah dengan ayah saya ketika saya bertumbuh dewasa. Dia adalah pahlawan saya, menghabiskan waktu dalam melakukan segala macam hal bersama-sama. Sebuah situasi menggambarkan bagaimana spesialnya hal itu bagi saya. Seorang anak yang sebelumnya mengalami kebersamaan dengan ayahnya lantas karena sebuah perceraian membuatnya jarang untuk hidup bersama. Setelah peristiwa perceraian, biasanya waktu kebersamaan dengan ayah sangat berkurang dari melihat dia setiap hari ke kunjungan singkat saja. Seorang anak sangat merindukannya. Ditinggalkan bersama ibu dan mungkin saudara-saudara yang sangat dicintai, tetapi mereka harus terpisah. Meninggalkan kekosongan besar dalam hidup sebagai seorang yang masih butuh perhatian. Pastinya sangat rindu akan waktu dan perhatian seorang ayah, bukan? Nah, merindukan kasih sayang seorang ayah adalah salah satu hal yang memberikan kontribusi terhadap kemarahan seseorang yang bertumbuh dalam keluarga yang bercerai. Untuk anak-anak perempuan dan perempuan dewasa, kehilangan itu membuatnya menjadi orang yang rentan, Pak Oti. Jadi berarti sebuah perceraian telah mengabaikan dari tujuan Allah bagi hidup seseorang apalagi sebagai pria, dan mungkin mereka yaitu pada anak-anak, begitu Pak Pendeta Manik Ya, itu benar Dan itulah sebabnya kita akan melihat dengan lebih mendetail tentang masalah ini. Karena hal ini berkaitan dengan sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar kehilangan ayah kita. Begitu Tom dan Beverly Rogers menulis demikian. Anak-anak sering melihat perceraian sebagai suatu bentuk penolakan. Neil Coulter dari University of Michigan mengatakan bahwa gadis-gadis muda mengalami kerugian emosional karena kehilangan ayah mereka secara egosentris. Sebagai penolakan atas diri mereka sendiri. 63% menunjukkan masalah psikologis subjektif yang didefinisikan sebagai kecemasan, kesedihan, kemurungan yang menonjol, fobia, dan depresi. Jadi kalau kita perhatikan dari orang-orang yang menulis tentang akibat dari perceraian di sini, Pak Pendeta Manik,
Ya, sebegitu parah pengalaman pahit yang dialami oleh anak-anak akibat dari sebuah perceraian Selain itu, begitu ya. ya. Satu dorongan untuk merasa diri layak sangat sering ditemukan di kalangan anak-anak perempuan dari Ya. orang tua yang bercerai Ya, dan dapat berlanjut terus sampai mereka menjadi dewasa jika masalah itu tidak ditangani. Untuk anak-anak perempuan akan mencari jawaban ketika dia sudah mulai dewasa. ya. Apakah saya cantik? Dan apakah saya spesial? Ya. Seperti itu. Ya, jadi anak-anak perempuan yang sudah dewasa itu pasti akan bertanya-tanya ya. Kalau sudah Ya. dewasa dia bertanya mungkin kepada orang yang menurut dia itu bisa mewakili seorang laki-laki. Dalam keluarga tentunya ayah begitu ya. Ya. Nah, apakah saya cantik? Apakah saya spesial? Nah, ini biasanya kalau dikaitkan dengan hal yang selanjutnya berkaitan dengan dampak dari anak-anak yang Orang tua bercerai merupakan itu hasil dari orang tua bercerai. Ini bagaimana ini, Pak Pendeta Manik? ya, begini, perempuan muda membutuhkan persetujuan maskulin ya dari laki-laki ya, Ya. yang diberikan dengan bebas, Ya. bukan yang diusahakan. Ya. Seorang anak perempuan seharusnya tidak pernah merasa biasa-biasa saja ketika ia melihat bayangannya di mata ayahnya. Ya. Itulah yang dicari oleh perempuan. Ya. Ketika hati seorang gadis bertanya, apakah saya spesial? Itu berarti mereka bertanya, apakah saya layak menjadi perhatian dari seorang laki-laki? Ya. Apakah saya layak dibela dan dilindungi? Apakah saya layak bertahan dalam pernikahan? Banyak gadis memahami kepergian ayah mereka sebagai penolakannya terhadap mereka, bukan terhadap ibu mereka. Ya. Dan ini adalah masalah, Pak Oti. Ya. Terlalu sering seorang gadis mencari jawaban di tempat yang salah. Ya, ini yang menjadi masalah akhirnya. Iya. Karena tidak ada ayah atau tidak ada laki-laki yang saleh yang lain yang ada untuk mengisi telinganya dan kebenaran ilahi yang dapat dipercaya. Ya. Ia akan mendengarkan ketika anak laki-laki atau guru laki-laki, rekan kerja atau atasan mengatakan bahwa dia cantik dan spesial. Ya. Sayangnya, karena mereka bukanlah orang saleh yang dihormati, mereka mengatakan padanya bahwa ia cantik dan spesial jika dididididid. Nah gitu. Baik Pak Pendeta Manik, kalau kita perhatikan di sini, pada akhirnya banyak anak-anak gadis yang akhirnya bisa jatuh ya, jatuh ke dalam hal yang tidak baik ya. Nah, sadar atau tidak sadar ternyata bahwa anak-anak perempuan tidak bisa melihat bagaimana mereka sedang digunakan oleh orang-orang tertentu yang akhirnya mencelakakan dirinya. Bagaimana Pak Pendeta Manik? Nah, dalam Amsal 27 ayat 7 merangkum jawabannya. Seseorang yang telah kenyang menolak madu, tetapi bahkan makanan yang pahit rasanya manis bagi mereka yang lapar. Gadis-gadis ini dan perempuan-perempuan dewasa merasa lapar. Inilah sebabnya sebagai laki-laki kita melihat bagaimana kehausan kasih sayang akan ayah mempengaruhi perempuan, Pak Oti. Pak Pendeta Manik, apa yang seharusnya kita lakukan, apalagi kita sebagai orang tua ya, sebagai ayah, untuk bisa menghadapi masalah yang seperti ini? Ya, kita harus melihat diri kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk penyembuhan ya. Untuk orang tua yang sudah mengalami sebuah perceraian memang cukup sulit. Tetapi perlu berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi bagi anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Pertama, gini Pak Oti. Membantu para perempuan dalam kehidupan ini untuk melihat diri mereka sebagaimana Allah melihat mereka. Mazmur 139 ayat 17 mengatakan, betapa berharganya pikiranmu tentang aku, ya Allah, itu tak terhitung jumlahnya. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Nah, mereka harus memahami bahwa terlepas dari masa lalu mereka, ini adalah bagaimana Allah melihat mereka berharga. Dan itu adalah bagaimana kita sebagai laki-laki harus memperlakukan mereka. Jadi menanamkan kepada anak bahwa dia itu berharga. Kedua, yang melaluinya kita bisa membawa kesembuhan bagi perempuan adalah membantu mereka untuk menggantikan kebohongan dengan kebenaran Allah.
Perempuan yang berurusan dengan merindukan kasih sayang ayah percaya bahwa mereka tidak spesial. Mazmur 139 ayat 17 mengatakan bahwa mereka spesial. Spesial di hadapan Allah. Ya. Mazmur 68 ayat 5 mengatakan begini, seorang bapak bagi anak yatim, pembela para janda, adalah Allah di dalam kediamannya yang kudus. Jadi Tuhan, dia adalah pembela ya. Amin. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku dari setiap bahaya. Aku percaya padanya dengan sepenuh hati. Dia menolongku dan hatiku penuh dengan sukacita. Aku meledak dalam lagu syukur. Mazmur 10 ayat 14 mengatakan, mereka yang tak berdaya menyerahkan hidup mereka kepadamu. Engkaulah penolong bagi anak-anak yatim. Perempuan yang haus akan kasih sayang ayah mencari jenis cinta yang menurut Alkitab mereka telah memilikinya. Roma 8 ayat 37-39 mengatakan, sebab aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau ketinggian atau kedalaman, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini saya lihat bahwa apa yang disampaikan Pak Pendeta Manik ini merupakan prinsip-prinsip kebenaran besar yang bermanfaat bagi anak-anak khususnya ya, kaum perempuan dan juga bagi laki-laki yang mengalami masalah tantangan ya. Ya. Kemudian yang ketiga ini bagaimana Pak Pendeta Manik? Ya, yang ketiga, jadilah tempat yang aman bagi perempuan. Aman ya. Lakukan ini dengan berjuang untuk menjadi pria sebagaimana yang Allah kehendaki bagi kita. Jika orang tua telah bercerai, belajarlah bagaimana hal itu membawa dampak bagi Anda. Mereka yang menikah diperintahkan untuk kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan setiap orang harus memperlakukan setiap perempuan dan gadis sebagai harta yang indah, yang berharga, sebagaimana Allah telah ciptakan. Demikian Pak Oti. Baik, terima kasih Pak Pendeta Manik. Ternyata ada cukup banyak yang memberikan alasan sehingga kita harus menanamkan juga nilai-nilai yang terbaik bagi anak-anak gadis maupun juga anak laki-laki. Apalagi ketika menghadapi masalah dalam perceraian ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda dan harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS ke 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.